Premier League sering disebut liga terbaik di dunia. Paling kaya, paling ditonton, paling glamor. Tapi di balik sorotan lampu stadion dan kontrak ratusan juta, ada satu sudut klasemen yang selalu dihindari semua klub. Bukan karena jelek, tapi karena berbahaya. Zona degradasi. Tempat di mana satu gol bisa menghapus sejarah klub, satu poin bisa menentukan masa depan ribuan orang, dan satu pertandingan terakhir bisa mengubah klub mapan menjadi klub yang bertahan hidup. Di Premier League, juara dapat piala, yang kalah dapat hukuman. Dan hari ini, kita bakal bahas satu hal sederhana dulu. Sebelum uang, sebelum drama, sebelum kehancuran. Aturannya. Premier League diikuti oleh 20 klub setiap musim. Dan dari 20 itu cuma ada satu garis merah yang benar-benar ditakuti. Karena di akhir musim, 3 tim terbawah langsung degradasi, turun. Langsung, tanpa negosiasi. Tidak ada playoff penyelamatan, tidak ada tunggu keputusan liga. Tidak peduli klub besar atau kecil. Begitu musim selesai, vonis dijatuhkan. Aturan ini bukan hal baru. Sejak musim 1995-96, Premier League memakai format 20 tim dengan 3 degradasi. Artinya, selama hampir 30 tahun, aturan ini konsisten. Dan justru disitulah letak kekejamannya. Karena Premier League tidak mengenal istilah nyaris aman, kasihan klub bersejarah, atau baru juara musim lalu. Klasemen adalah hukum tertinggi. Tim peringkat 17 bisa selamat hanya karena selisih 1 poin. Tim 18, meski selisihnya cuma 1 angka, harus meninggalkan liga paling kaya di dunia. 1 tangga beda, 2 dunia yang berbeda. Dan yang bikin aturan ini makin brutal adalah waktu. Segalanya ditentukan dalam 38 pertandingan, bukan 37, bukan 39. Begitu peluit akhir laga terakhir dibunyikan, tidak ada kesempatan kedua. Premier League tidak memberi waktu buat bernapas, tidak memberi ruang buat perbaikan. Karena di liga ini, bertahan hidup sama pentingnya dengan jadi juara. Dan sekarang pertanyaannya bukan lagi berapa tim yang degradasi, tapi apa yang sebenarnya terjadi pada klub yang jatuh ke sana. Disitulah horornya baru mulai. Degradasi di Premier League bukan sekedar pindah liga. Ini kejatuhan ekonomi. Premier League adalah mesin uang, hak siar global, sponsor internasional, exposure ke seluruh dunia. Begitu sebuah klub terdegradasi, semua itu langsung dicabut. Pendapatan hak siar yang biasanya mengalir setiap minggu mendadak menyusut drastis. Bukan turun sedikit, tapi anjlok. Klub yang semusim sebelumnya hidup nyaman dari uang TV Premier League di Championship harus bertahan dengan pendapatan yang bahkan tidak setengahnya. Dan di titik ini, masalah mulai menumpuk. Gaji pemain Premier League tidak didesain untuk Championship. Kontrak mahal tetap harus dibayar, sementara pemasukan turun. Hasilnya, pemain dilepas buru-buru, aset dijual, skuad dipreteli. Bukan karena strategi, tapi karena panik finansial. Premier League memang memberi yang namanya parachute payments, uang bantuan untuk klub yang baru degradasi. Tapi jangan salah paham, ini bukan jaring pengaman empuk. Parachute payment itu cuma penunda rasa sakit, bukan obat penyembuh. Uang itu membantu klub tidak langsung mati, tapi tidak menjamin mereka bisa bangkit. Banyak klub justru terjebak ilusi, kita masih punya uang, kita bisa langsung promosi lagi. Dan saat promosi itu gagal datang, utang mulai bicara. Dalam beberapa tahun, banyak klub yang terjebak di Championship, kehilangan pemain terbaik, terus merugi, bahkan bangkrut. Degradasi sering memaksa klub memilih, bertahan hidup atau mempertahankan identitas. Dan sebagian besar tidak bisa melakukan keduanya. Yang bikin ini makin kejam adalah perbandingannya. Tim yang aman di peringkat 17 dengan poin nyaris sama masih menikmati uang Premier League musim depan. Sementara tim di peringkat 18 kehilangan puluhan bahkan ratusan miliar. Kehilangan daya tarik pemain, kehilangan posisi tawar di pasar. Cuma karena satu garis di klasemen. Itulah kenapa di Premier League, degradasi bukan cuma soal olahraga. Ini soal PHK staff, akademi yang dipotong, stadion yang sepi,
klub yang hidup dalam mode darurat. Dan di titik ini, kita baru sadar satu hal. Zona degradasi itu bukan tempat buat kalah. Itu tempat di mana kesalahan kecil dihukum secara permanen. Dan selanjutnya, kita akan lihat siapa saja korban nyatanya. Klub-klub yang pernah jatuh ke sana dan tidak pernah benar-benar pulih. Disitulah ceritanya berubah dari teori jadi tragedi. Zona degradasi Premier League sudah menelan banyak korban. Bukan klub kecil tanpa sejarah, tapi klub besar, klub berisik, klub dengan stadion penuh dan fans fanatik. Dan justru itu yang bikin ceritanya kejam. Ambil satu contoh yang terlalu familiar. Leeds United, klub besar Inggris, pernah main di semifinal Liga Champions, punya stadion ikonik, punya identitas kuat. Saat Leeds degradasi, mereka tidak hanya kehilangan liga. Mereka kehilangan pemain terbaik, stabilitas keuangan, arah klub. Alih-alih langsung bangkit, Leeds tenggelam. Bertahun-tahun di luar Premier League. Ganti pemilik, ganti manajer, ganti identitas. Degradasi itu bukan jeda, itu awal spiral. Lalu ada Sunderland, klub dengan basis fans luar biasa. Stadion besar, kota yang hidup dari sepak bola. Begitu degradasi datang, Sunderland bukan cuma jatuh sekali. Dari Premier League ke Championship ke League One. 3 tingkat di bawah. Bukan karena satu musim buruk, tapi karena efek domino degradasi yang tidak pernah berhenti. Gaji terlalu besar, pendapatan terlalu kecil. Keputusan panik di mana-mana. Zona degradasi menciptakan ketakutan, dan ketakutan melahirkan keputusan buruk. Dan mungkin yang paling ironis, Leicester City, klub yang pernah menjuarai Premier League, mengalahkan raksasa, menulis dongeng paling mustahil dalam sejarah sepak bola modern. Tapi Premier League tidak peduli dongeng. Begitu performa turun, begitu klasemen berbicara, Leicester tetap jatuh. Dari juara Liga ke klub Championship. Itu pesan yang sangat jelas dari Premier League. Masa lalu tidak punya nilai tukar. Dan yang sering tidak dibahas orang, banyak klub yang setelah degradasi tidak pernah kembali atau butuh waktu sangat lama untuk bangkit. Setelah melihat aturannya, uangnya, dan korban-korbannya, satu hal jadi jelas. Zona degradasi Premier League bukan sekadar peringkat klasemen. Itu adalah garis pemisah antara klub yang hidup nyaman dan klub yang berjuang untuk bertahan. Satu posisi, satu garis merah, satu kesalahan kecil, tapi dampaknya bisa bertahun-tahun. Premier League sering dipuji karena kualitasnya, kecepatannya, intensitasnya, kemegahannya, tapi jarang dibicarakan satu hal ini, bahwa liga paling kaya di dunia juga adalah liga yang paling kejam pada yang kalah. Karena di sini tidak ada degradasi yang ringan, yang ada hanya klub yang selamat dan klub yang harus membayar mahal untuk satu musim buruk. Dan mungkin itulah harga sebenarnya dari kompetisi paling ditonton di dunia. Bukan soal siapa yang juara, tapi soal siapa yang masih berdiri ketika musim berakhir.